Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, Allah di dalam Quran surat Qaf ayat 9 berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbil hasid." Dan telah kami turunkan air yang penuh barokah, air yang penuh berkah, air yang manfaat. Kemudian kami tumbuhkan darinya kebun-kebun dan tanaman biji-bijian yang bisa dipanen. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang air hujan, bahwa air hujan ini adalah air yang barokah, air yang manfaat. Sehingga seharusnya kita dalam menyikapi hujan adalah dengan sikap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap yang positif. Karena di akhir-akhir ini ada beberapa orang yang senang mengeluh dengan air hujan. Padahal air ini Allah turunkan dengan tujuan memberikan keberkahan dan manfaat untuk seluruh makhluknya. Sampai-sampai ada beberapa orang yang menganggap bahwa virus corona ini akan diangkat oleh Allah SWT kalau air hujan itu berhenti. Padahal tidak ada hubungannya. Dua-duanya adalah makhluk Allah, dan Allah jelas di dalam ayat-ayatnya menyampaikan bahwa air hujan adalah air yang barokah. Maka Allah SWT menurunkan air hujan itu tidak melebihi dari kebutuhan makhluk dan juga tidak kekurangan sehingga menimbulkan kekeringan di dunia ini. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi air hujan? Yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa air ini turun karena berkah, karena rahmat Allah kepada alam semesta. Jadi tidak boleh kita berpikir negatif dengan air hujan. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ya, Anas bin Malik itu pernah kehujanan bersama Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, beliau menceritakan pernah kehujanan bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tiba-tiba membuka bajunya supaya air hujan itu bisa mengenai tubuhnya. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Li'annahu haditsu ahdin bi rabbih." Karena air hujan ini baru aja diciptakan Allah. Ya, artinya beliau bertabarruk, ya, mencari keberkahan dari air hujan yang mengenai tubuh beliau, mengenai tubuh beliau. Nah, ini sunnah juga. Sunnah boleh kita praktekkan, ya, sesekali kalau hujan itu kita hujan-hujanan, buka baju sedikit, kemudian kita tempelkan, kita usapkan air hujan ke tubuh kita. Bukan malah berpikir hujan ini nanti akan menimbulkan masuk angin, menimbulkan flu dan sebagainya. Itu sudah termasuk tuduhan yang buruk kepada air hujan. Yang kedua, sunnahnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat ketika selesai hujan itu untuk turun, kemudian dengan air hujan yang sisa dari air yang mengalir, itu beliau memerintahkan para sahabat untuk berwudu. Nah, ini juga sebuah sunnah. Jadi berwudu dengan air hujan itu sebuah keberkahan dan ada sunnah dari Rasul. Ada sunnah yang lain juga, ikhwah. Bagaimana larangan dari Rasulullah untuk mencela angin. Ya, dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan kalian mencela angin, karena angin itu datang dari rahmat Allah dan dia turun dengan membawa rahmat dan azabnya Allah. Tapi hendaknya kalian meminta kepada Allah supaya angin itu mendatangkan rahmat dan berlindung kepada Allah. Jangan sampai angin itu menimbulkan bencana atau musibah." Ada sunnah yang lain juga ketika turun hujan. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubu istijabatat du'a inda salasin." Berusahalah kalian itu mencari doa yang mustajab, waktu yang mustajab ketika di 3 waktu.
indal tiqa'il ghais. Maaf, indal tiqa'il juyush. Ini yang pertama adalah ketika perang. Ya, jadi ketika perang itu adalah mustajabnya doa. Wa iqamatis shalah, dan ketika ditegakkan salat, atau di sini bisa diartikan juga antara adzan sampai iqamat, ya, dan juga ketika seseorang itu menegakkan salat. Dan kemudian yang ketiga, wa nuzulul ghais, ya, dan ketika turun hujan. Ini juga waktu yang terbaik untuk berdoa. Salah satu zikir yang Rasulullah tuntunkan kepada kita ketika kita kehujanan, ketika kita mendapatkan air hujan, adalah membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang manfaat. Dan juga zikir dan doa-doa lain, ya, yang kita hafalkan, tidak harus dengan bahasa Arab, bahkan juga bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah kita, yang paling mudah kita ucapkan, karena itu adalah waktu yang terbaik kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ikhwah rahimakumullah, turunnya hujan adalah sebuah keberkahan bagi kita semua. Harus kita syukuri dan kita bermohon semoga hujan-hujan ini memberikan manfaat, dan kita bagaimana lihat, ya, alam ini begitu hijau, ya, air mengalir di sungai-sungai kita, itu benar-benar karena hujan dari Allah SWT. Sebagaimana sungai yang ada di depan saya ini airnya sangat bening, dan ini benar-benar hanya bisa mengalir sederas ini, sebanyak ini ketika musim hujan. Kalau musim kemarau ada, tapi sedikit dan terlihat kotor. Tapi ini lihat baru aja hujan, dan Allah SWT tampakkan keberkahan di muka bumi ini, dan Allah SWT menjadikan pohon-pohon bisa tumbuh subur sehingga orang banyak mendapatkan manfaat. Semoga manfaat, jangan pernah hubungkan corona dengan hujan lagi, ya, karena corona adalah makhluk Allah, hujan juga makhluk Allah. Kita bermohon kepada Allah semoga virus ini segera diangkat oleh Allah SWT, dan Allah tetap menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.